Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pusparani dengan NIM 117. Di sini saya akan mempraktikkan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas kita Ridwan untuk memimpin doanya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ridwan telah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya, apakah ada ya teman-teman kalian yang belum masuk kelas? Coba dilihat, anak-anak coba lihat kanan, kiri, depan, belakang kalian. Siapa sih teman-teman kalian yang belum masuk? Alhamdulillah lengkap semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, di sini Bu Guru ingin tahu siapa sih yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu kita membahas apa? Oke, silakan Tasya. Ya, betul sekali Tasya. Terima kasih banyak Tasya telah menjawab. Jadi, anak-anak, kata Tasya, minggu lalu kita belajar tentang perubahan wujud zat benda. Itu sangat betul sekali. Namun, pada minggu lalu kita hanya belajar tentang intinya saja atau luarannya saja. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang secara lengkap tentang perubahan-perubahan wujud zat benda pada. Nah, siapa sih yang masih ingat tentang apa sih itu perubahan wujud benda? Oke, silahkan Anton untuk menjawab. Oke, terima kasih Anton, sangat betul sekali ya teman-teman. Jadi kata Anton itu adalah perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berubah wujud dari berbeda wujud dari wujud sebelumnya. Nah, berubahnya wujud itu seperti berubahnya baik ukuran, warna maupun bentuk dan juga aroma ya teman-teman. Nah, jawabannya Anton itu sudah sangat betul sekali. Coba dilihat PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Jadi wujud benda itu ada berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Ada 3 wujud benda ya anak-anak ya. Yang pertama ada apa? Ada padat. Betul sekali, ada benda padat. Itu pada PowerPoint-nya itu menggambarkan bentuk apa? Ya, betul sekali anak-anak, sangat hebat. Ada batu, ya benar, itu ada batu yang menggambarkan pada benda padat. Untuk yang benda cair, itu ada air yang menggambarkannya. Dan juga yang gas itu ada balon yang berisi gas di dalamnya. Oke, hebat sekali anak-anak. Untuk yang pertama, kita akan mengenal sifat-sifat benda padat. Nah, seperti yang Ibu tampilkan, itu ada apa anak-anak? Contohnya benda padat, ya ada benda batu bu sama besi. Iya, betul sekali. Namun, benda padat itu tidak hanya batu dan besi. Coba dilihat di sekitar kelas kita, di dalam kelas kita ini ada benda padat apa aja sih? Silahkan bagi yang menjawab. Oke, betul sekali anak-anak semua ya. Ada kipas angin bu, ada kursi, meja, pensil, ada kipas angin, iya. Betul sekali ya semua anak-anak yang anak-anak sebutin itu sangat betul sekali semuanya. Merupakan contoh benda padat. Nah, selanjutnya yaitu ada benda cair, yang dimana benda cair itu bentuknya menyesuaikan wadah dan juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, Ibu kasih contoh nih di air pegunungan. Nah, kan nggak mungkin ya pegunungan tuh mengalir dari sungai ke gunung. Yang ada itu dari pegunungan ke sungai, yaitu ke tinggi dan juga ke rendah. Nah, ada yang bisa kasih contoh nggak sih? Contohnya dari benda cair itu apa? Ya, betul sekali anak-anak. Jadi contohnya itu ada air, minyak, oli yang bentuknya seperti cairan. Sangat hebat sekali anak-anak semua. Sangat mengerti tentang benda cair. Dan yang ketiga yaitu ada benda gas. Yang dimana gas ini mempunyai sifat yaitu pertama bentuk dan volume menyesuaikan wadah dan juga ada tekanan ke segala arah. Nah, di sini ada yang bisa kasih contoh nggak sih benda gas itu apa aja? Iya, betul sekali anak-anak. Seperti yang di PowerPoint itu ada gambar balon, yang dimana balon itu termasuk benda gas. Dan juga Ibu kasih contoh itu ada asap, ada polusi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam perubahan wujud benda. Di sini ada yang bisa nyebutin nggak sih perubahan wujud benda itu ada apa aja? Oke, silakan Ridwan. Iya, betul sekali Ridwan. Terima kasih atas jawabannya Ridwan. Oke, anak-anak, jadi kata Ridwan itu perubahan wujud benda itu ada 3 bu. Yang pertama ada mencair, membeku, dan juga menguap. Itu sangat betul sekali ya teman-teman. Namun Bu Guru hanya ingin menambahkan jadi perubahan wujud benda itu ada 6 ya anak-anak. Jadi ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Tadi yang disebutkan Ridwan itu hanya 3. Jadi Bu Guru ingin lengkapi. Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama ada mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada menyublim, dan juga yang keenam yang terakhir yaitu ada mengkristal. Bisa kasih contoh nggak kalau mencair itu seperti apa? Oke, silakan Anton. Iya, betul sekali teman-teman ya. Terima kasih Anton telah memberikan jawabannya. Jadi menurut pengalaman Anton itu pernah membeli es batu
untuk menjadikannya pop ice. Nah, Anton ini lupaan kalau Anton mempunyai sebuah es batu yang sudah ditaruh ke dalam gelas di atas meja. Nah, beberapa menit kemudian Anton ini udah ingat, tapi es batunya itu udah mencair menjadi air seperti semula. Nah, kejadian tersebut atau peristiwa tersebut sudah dinamakan dengan mencair atau perubahan wujud zat mencair, di mana dari padat ke cair. Itu padatnya itu es batu tadi dan juga mencairnya itu menjadi air seperti semula. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa contoh yang lain, ada yang tahu nggak contoh yang lain untuk mencair? Oke, betul sekali anak-anak. Jadi contoh yang mencair itu seperti es krim yang meleleh juga bisa. Terus lilin yang meleleh juga bisa. Hebat sekali semua anak-anak. Betul sekali anak-anak. Jadi menurut pengalaman anak-anak ini, es batu ya, betul. Es batu merupakan contoh dari membeku. Membeku sendiri merupakan perubahan wujud yang terjadi pada benda cair ke padat. Nah, cairnya itu kan teman-teman biasanya membuat es batu kan air ditaruh ke plastik, terus kemudian dikaret, terus kemudian ditaruh ke freezer. Nah, air itu merupakan benda cair yang kemudian dimasukkan ke dalam freezer yang nantinya akan membeku dan menjadi benda padat. Nah, peristiwa tersebut merupakan peristiwa membeku ya teman-teman. Di sini ada yang tahu nggak anak-anak peristiwa menguap itu bagaimana? Iya, betul sekali, saat kita merebus air. Nah, saat kita mau merebus air buat misalnya buat kopi, buat teh, kan kita harus merebus air terlebih dahulu. Nah, menguap itu adanya benda cair yaitu air yang kemudian menjadi uap. Nah, uapnya ini menjadi gas. Jadi menguap itu benda cair yang berubah bentuk menjadi zat gas. Gasnya itu menguap tuh teman-teman ya. Seperti saat kita merebus air dan juga saat mendidih akan mengeluarkan uap panas. Nah, selanjutnya ada mengembun. Nah, di sini ada nggak sih yang bisa kasih contoh ke ibu tentang peristiwa mengembun? Ya, betul sekali anak-anak. Jadi mengembun itu seperti pada pagi hari, Bu. Ya, betul. Pada pagi hari pada daun yang terdapat bintik-bintik air. Ya, betul sekali ya. Jadi mengembun itu merupakan wujud yang terjadi pada, contohnya ya seperti yang disebutkan oleh anak-anak tadi, yaitu adanya daun dan daun rumput di pagi hari yang terdapat bintik-bintik air di atasnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada menyumbrim. Ada yang tahu nggak sih menyumbrim itu apa, atau peristiwa menyumbrim itu bagaimana? Betul sekali teman-teman ya. Jadi menyumbrim itu contohnya kapur barus yang ditaruh ke dalam lemari. Nah, mengapa peristiwa tersebut dinamakan menyumbrim? Coba deh teman-teman lihat. Misal teman-teman sudah pulang nih, coba lihat lemarinya yang misal kita taruh kapur barus pada pagi hari ini ya. Terus kita lihat 2 hari kemudian, kapur barus yang anak-anak letakkan di lemari tersebut, apakah bentuknya tetap sama atau mengecil atau menghilang sekaligus? Nah, kalau kapur barus itu menghilang, nah jadi peristiwa menyumbrim itu sudah terjadi teman-teman. Jadi ada menyumbrim itu terjadi karena perubahan padat dari kapur barus tadi ke gas yang menyebabkan kapur barus itu menjadi mengecil. Namun wanginya itu akan menyerap ke semua almari. Nah, yang terakhir yaitu adanya mengkristal. Jadi mengkristal itu adalah perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Contohnya itu salju teman-teman. Namun di sini itu tidak ada salju ya, yang ada itu ada di luar negeri. Mungkin kita bisa membuat salju-saljuan dengan es batu. Nah, di sini ada yang bertanya, yaitu mengapa sih Bu kalau es batu ditaruh ke dalam gelas di tempat yang tidak di kulkas, namun di dalam ruangan bebas itu akan mencair. Nah, itu kenapa sih Bu kok terjadi seperti itu? Nah, sangat bagus sekali ya pertanyaannya teman-teman. Jadi mengapa es batu tersebut itu bisa mencair? Karena adanya perubahan suhu, kelembapan, terus adanya udara yang mempengaruhi di sekitarnya es batu itu yang menjadi mencair. Coba deh anak-anak berpikir ya, kalau es batu kan tempatnya di freezer. Nah, di freezer kan itu sangat dingin. Coba kita letakkan es batu ke dalam ruangan bebas atau ruangan kelas ini deh selama 5 menit. Nah, itu akan terjadinya mencair. Karena kan ruangan kelas kita kan tidak dingin seperti yang ada di lemari es. Nah, perubahan tersebut yang menyebabkan es itu menjadi mencair. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh semua peserta didik. Nanti kalau ada yang bertanya silakan ke Ibu ya.
Terima kasih anak-anak semua yang sudah memperhatikan dan juga sudah didiskusikan dengan Ibu dan juga teman-teman semua. Kelas ini sangat hebat dan juga sangat pintar-pintar semua, sudah mengerti tentang perubahan wujud gas benda. Jadi, Ibu dapat simpulkan, perubahan wujud gas benda itu ada 6 ya teman-teman, ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, dan juga ada menyublim. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan semua pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.